Gusti Patih, bagaimana caranya membiarkan pemusatan pikiran yang sangat diperlukan untuk menggunakan ajian rengkah gunung? Itu kuncinya, Gusti Patih. Mungkin dengan bunyi-bunyian atau dengan ilmu Candra Ditya Kembar, Gusti Patih. Apa itu? Candra Ditya Kembar? Hah? Seperti ilmu Halimun yang Gusti Patih miliki. Oh, kamu memang cerdas, Liwa. Ya. Aku akan mencari cara menangkal Miang Bambu dan semut rang-rang. Sudawirat harus belajar kepada si Abicaraka. Kisah dilanjutkan dengan sekumpulan para orang-orang sesat, yang mana dikala itu setelah Sudawirat mengalami kekalahannya di Malwapati, Durgandini si pendekar tua penebar dendam itu mempunyai misi baru untuk memperkuat lagi ilmu Sudawirat. Dengan strategi selanjutnya, bahwa Sudawirat harus mempelajari Aji Halimun kepada Apicaraka, penguasa Bukit Buaya Tidur. Dan tidak berlama-lama, Durgandini Kansadewa bersama kedua muridnya Sudawirat dan Lokahita pun segera bergegas pergi ke sana, sedangkan pria mitra yang dikala itu sebelumnya bersama mereka, memilih berpisah tujuan untuk kembali ke Gunung Kencana. Para pendekar sesat tersebut sangat optimis dan berambisi sekali membunuh Angling Dharma, dengan gabungan ajian Halimun dan rengkah gunung Sudawirat yakin akan mampu bisa menghabisi Angling Dharma. Seiring berjalannya waktu mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampai juga di Goa Buaya Tidur. Ada apa, Kangsa? Murid kami ingin belajar ilmu Halimun yang kamu miliki. Hah? Apa? Ilmu itu tidak bisa sembarangan kuberikan pada orang yang belum kukenal. Kalau untuk kamu sendiri, bisa. Tua bangka muka buruk. Jangan banyak mulut kau. Cepat ajari muridku, atau tubuhmu akan kucabik-cabik. Aku tidak suka dipaksa-paksa begitu, Kangsa Dewa. Siapa perempuan jelek itu? Kurang ajar. Hei, kutu kau. Berani sekali kau menghina Durgandini. Kurobek-robek mulutmu. Ayo, keluar kau. Oh, maaf, Nyai. Saya tidak tahu kalau Nyai ternyata Durgandini, pendekar jempolan yang selalu saya kagumi. Iya, tapi cepat perlihatkan muka burukmu itu. Maaf, Nyai. Kurang ajar. Kansadewa lantas langsung menjelaskan tujuannya mengirimkan murid andalannya si Sudawirat kepada Apicaraka agar berlatih ilmu Halimun dalam menciptakan jagoan tiada tanding untuk melawan Prabu Angling Dharma. Hal itu pun langsung disambut baik dan dengan senang hati Apicaraka akan mengajarinya. Sebab orang tua jelek itu juga memiliki dendam yang sama kepada Angling Dharma. Hanya dengan ilmu yang sama, dia bisa dibunuh. Angling Dharma? Iya. Dia yang membunuh adikku Tamoga. Siapapun yang memusuhi Raja Busuk itu adalah kawanku. Akan kuberikan semua ilmu sihir Gua Buaya Tidur kepadamu. Terima kasih, Guru. Singkat cerita, Apicaraka di saat itu langsung mewariskan ajian Halimun yang dimilikinya kepada Sudawirat. Tidak menunggu waktu lama, Sudawirat dengan kemampuan daya tangkapnya di luar waktu yang diperkirakan ia bisa menguasai ilmu itu dengan cepat sekali. Pada akhirnya harapan pendekar sesat itu pun terwujud, kini Sudawirat mampu menggunakan ajian rengkah gunungnya di alam Halimun. Dengan demikian ajian rengkah gunung yang keji itu menjadi sangat berbahaya sekali,
karena tidak ada lagi penghalang untuk melawannya, apalagi digabungkan dengan ilmu menghilang tersebut. Bagus. Kamu berhasil, Cak Bagus. Ternyata Aji Rengga Gunungku bisa digunakan dari alam kosong ke alam nyata. Sekarang aku menuntut janji kalian untuk membunuh Angling Dharma. Karena aku ingin merobek dada Raja Busuk itu dan mengambil jantungnya untuk makanan burung-burungku. Kami akan melunasi janji kami. Jangan takut. Kamu pasti ikut. Kita ramai-ramai akan merencah Raja Malwapati itu. Kutu cacing, kenapa kalian menyusul ke sini? Saya punya firasat, lebih baik kita selalu bersama, Nyai. Kita kan sudah bertekad bulat untuk membunuh Angling Dharma. Betul. Kelihatannya kita harus membantu Sudawirat untuk menghadapi Senopati dan Tumenggung Malwapati itu, terutama Batik Madri, supaya dia tidak terganggu melawan Angling Dharma. Iya, Guru. Saya ingin sekali menghabisi Prabu Angling Dharma dengan tangan saya sendiri. Wah, bagus. Di sisi lain kita menuju Malwapati, di saat itu terlihat Suliwa sedang mengunjungi Prabu Angling Dharma dan Permaisuri Dewi Sekarwangi yang sedang bersama putranya Angling Kusuma. Suliwa pun pangling dengan putra sang Prabu, yang sudah tumbuh besar dan hal tersebut menandakan bahwa Suliwa sudah cukup lama tidak berkunjung ke sana. Dari semenjak Sudawirat menyerang Malwapati beberapa waktu yang lalu, dan setelah kekacauan itu Suliwa kembali ke Kaligapura. Lama sekali kamu tidak mengunjungi Malwapati. Kenapa? Iya, Gusti Dewi. Sewaktu saya kembali ke Kalinggapura, banyak sekali peristiwa yang saya alami. Sampai musibah menimpa Dinda Galuh dan Guru Masura. Ya, saya sedih sekali kehilangan mereka. Betul, Liwa. Mereka adalah orang yang sangat kucintai. Seusai mengunjungi sang Prabu, Suliwa kemudian bertemu dengan Batik Madrin dan terlihat sedang berkuda keliling kawasan Malwapati. Ternyata mereka berdua tengah membicarakan Sudawirat yang memastikan bahwa pemuda brutal itu akan kembali menyerang Malwapati atas kekalahannya dari Prabu Angling Dharma. Batik Madrim pun memprediksi Sudawirat akan kembali setelah ia menguasai ajian Halimunan, sebab Angling Dharma telah mengalahkannya dengan ilmu itu. Dan sangat tepat sekali apa yang dikatakan oleh Batik Madrim. Karena Sudawirat memang benar-benar mempelajari ilmu itu dan akan datang dengan gabungan Aji Halimun Rengkah Gunung yang sangat berbahaya. Jadi maksud Gusti Patih, Sudawirat akan datang kemari lagi setelah dia memiliki ajian Halimun? Betul. Dan itu benar-benar mengerikan. Karena tidak ada lagi tameng untuk melindungi diri dari serangan Aji Rengkah Gunung Liwa. Iya. Bagaimanapun Gusti Prabu Angling Dharma harus bisa menangkalnya. Harus ada cara lain untuk bisa menghindar dari serangan ilmu Rengkah Gunung yang sangat berbahaya itu, Gusti Patih. Setelah itu kemudian Suliwa dan Batik Madrim pun segera menemui sang Prabu untuk membahas prediksi apa yang akan dilakukan Sudawirat selanjutnya. Dan ternyata Angling Dharma pun telah berpikir demikian, sehingga ia mulai mencari cara untuk menangkal ajian yang sangat berbahaya dari Sudawirat ketika menggabungkan dengan Halimunan. Memakai miang bambu ataupun barang lain yang mampu mengganggu pemusatan pikiran dia, sifatnya masih untung-untungan. Ya, yang lebih menyulitkan kita kalau Durgandini ikut bersama dengan dia. Singkat cerita akhirnya sang Prabu pun kini mulai memperkuat kesaktiannya dengan berlatih ajian sangat langka yang baru saja didapatnya dari penyimpanan kitab pusaka Malwapati. Ajian yang bernama Aji Hanitusana Sini yang mirip dengan ilmu Halimunan, akan tetapi jauh lebih sakti kecepatan menghilangnya karena secepat kilat dan mampu digabungkan dengan ajian apapun. Sehingga ajian baru Angling Dharma yang dipelajari saat ini dapat dipastikan akan membuat Rengkah Gunung Sudawirat dan Durgandini tidak berdaya. Bobo hilang. Bobo tidak hilang. Beberapa hari ini saya lihat Kanda Prabu sibuk membongkar kitab-kitab lama dan berlatih ilmu kanuragan. Musuh yang Kanda hadapi kali ini benar-benar sangat luar biasa.
Kanda Batik Madrim dan Suliwa mencemaskan keselamatan Kanda. Mereka khawatir kalau Sudawirat juga mempelajari ilmu Halimun. Artinya Kanda tidak memiliki ilmu pamungkas untuk menangkalnya. Saya lihat ilmu yang tadi baru Kanda lakukan hampir sama dengan ilmu Halimun. Sama-sama ilmu menghilang. Beda, ilmu Halimun bisa ditembus kalau musuh juga memiliki ilmu menghilang, karena masuk di alam yang sama. Tapi ilmu Hanitu sana sini tidak bisa ditembus dengan ilmu Halimun dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Sementara itu di sisi lain, terlihat Aditya dan Kalyana Tantri akhirnya telah sampai di kawasan Kutaraja Malawapati. Ketika itu mereka berdua berhenti di area pasar Kutaraja untuk membeli makanan dan tiba-tiba saja Bongoh yang tengah berada di sana langsung menyambarnya. Bongoh? Bongoh? Kamu tahu-tahu pada jujur kemarin. Mana Kakang Suliwango? Ada. Ayo makan. Belum. Ayo makan. Lapar. Ayo. Kasih lagi. Setelah makan dari pasar itu, Bongoh pun mengajak mereka berdua masuk ke dalam wilayah Kedaton untuk bertemu dengan Suliwa. Di saat itu Aditya langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Suliwa. Karena berkat dirinya kaki Aditya bisa sembuh seperti sedia kala setelah terkena ajian rengkah Gunung Sudawirat tempo lalu di perguruan Jagat Saksana. Sudawirat pernah datang kemari, Liwa? Iya, 2 kali mereka mengacau di Malawapati bertiga dengan pria mitra. Yang pertama mereka kalah lalu diampuni oleh Gusti Prabu Anggingdarma. Kenapa? Mungkin Gusti Prabu bermaksud memancing kemunculan Durgandini dan kawan-kawannya. Membiarkan pendekar kejam itu tetap bebas, sama seperti membiarkan ular sendok bebas berkeliaran di bilik kita. Sebenarnya, saya juga kurang setuju. Terbukti setelah beberapa hari mereka kembali dan mengacau Kutaraja. Sementara kita beralih dengan sekumpulan para pendekar berandalan yang pada saat itu sedang menyusun rencananya untuk melakukan penyerangan ke Malawapati. Perdebatan dan perbedaan pendapat pun saling dilontarkan oleh para orang-orang sesat tersebut, sebab penyerangan kali ini mereka tidak main-main lagi dan ingin berhasil. Dengan penyusunan strategi perang yang sedemikian rupa dan sudah dipikirkan matang-matang, para pendekar berandalan tersebut dengan sangat yakin pasti mampu menghabisi Raja Malawapati itu. Kalau kamu memang punya rencana, bicarakan saja. Apa? Nyai, kita harus membuat kekacauan demi kekacauan dulu di sana terus menghilang. Setelah mereka kita buat kebingungan, nah, baru kemudian kita menyerang habis-habisan. Sebaiknya kita pancing orang-orang sakti Malawapati itu keluar dari kota raja. Kalau kita bertarung di kota raja, pasti banyak prajurit yang ikut-ikutan bikin recok. Nah, di sini kita habisi mereka satu demi satu. Besok baru kita jalankan rencana kita. Kita bikin kacau kota itu. Aku sendiri yang langsung menantang Anggingdarma dan Batik Madrim seperti dulu. Aku yakin kali ini Anggingdarma akan bertekuk lutut dengan tubuh yang hancur. Tidak usah, Wirat. Kamu dan aku di sini saja. Kita sama-sama menghabisi Anggingdarma dan patihnya dengan ajian kita. Juga si Suliwa. Saya sudah tidak sabar, Guru. Kali ini harus sabar. Supaya kita tidak gagal lagi seperti kemarin, ya. Dan tibalah di keesokan harinya. Akhirnya tugas Dindrayana bersama si tukang sihir api ceraka mulai akan mengacau di Kutaraja Malawapati. Mereka berdua pun bersiap-siap untuk menjalankan aksinya di sana, dan pada saat itulah Aditya dan Tantri secara tidak sengaja langsung bertemu dengan 2 pendekar berandalan tersebut. Aditya pun langsung tertuju pada Gendrayana ketika tubuhnya tersenggol olehnya. Lantas Aditya langsung mencurigai gelagat aneh pada pendekar jompo tersebut dan ia pun merasa mengenalinya. Yang satu adalah kawan kita di Kalipura. Tuanmu yang lebih besar lagi? Ah, tidak. Dia pengikut Kiliwara yang berhasil melarikan diri sewaktu Uribun Pancung. Mau apa mereka kesini, kan? Jangan-jangan Durgandini juga berada di sini. Cepat kamu beritahu Suliwa, biar aku yang mengurus mereka. Ayo. Dan akhirnya kerusuhan 2 pendekar berandalan itu pun dimulai. Berawal dengan sengaja mereka memecahkan gerabah pedagang yang ada di sana. Tidak sampai di situ, api ceraka juga menggunakan ilmu sihirnya hingga membuat ketakutan para pedagang tersebut. Melihat adanya 2 berandalan yang sedang mengacau di sana, para prajurit keamanan pun dengan sigap langsung mendatanginya. Akan tetapi situasi di sana akhirnya semakin kacau ketika api ceraka si penyihir sesat itu mempermainkan para prajurit tersebut. Aditya yang menyaksikan hal itu pun tidak tinggal diam, ia langsung menghampiri 2 berandalan tua itu dan bersiap-siap untuk melawannya. Masih ingat aku? Kamu anak buah Kiliwara bukan? Mau apa kamu? Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke Kalinggapura untuk digantung. Hei, kamu minggir!
Siapa yang mau menyerah kalau untuk menang? Kini Aditya pun harus melawan dua pendekar berandalan tersebut sebelum Suliwa datang. Dan di saat itu Aditya terlihat tampak kesulitan menghadapi api ceraka yang menggunakan ilmu-ilmu sihir serta dengan ajian Halimunnya yang suka menghilang. Tidak lama kemudian, Suliwa pun datang dan langsung membantu Aditya yang tengah bertarung sengit di sana. Gunakan serbuk payung bumi. Dan pada akhirnya dengan serbuk intisari bumi yang diberitahukan dari Empu Krodanala sebelumnya, ilmu Halimun api ceraka pun dapat diketahui keberadaannya. Seketika itu api ceraka langsung dihajar oleh Aditya hingga ia tak mampu untuk melawan lagi. Namun di saat itu api ceraka lagi-lagi menggunakan ilmu sihirnya untuk memilih kabur dari sana. Dengan meninggalkan makhluk ciptaannya, mereka berdua pun bergegas pergi. Aditya, makhluk ini tidak perlu diladeni. Dia akan sirna menang sendiri. Kamu kenal mereka, Iwa? Yang satu saya pernah melihatnya, memihak kaum pemberontak waktu melawan Kalendapura. Kebetulan saya dan Gusti Prabu juga Aditya terlibat dalam pertempuran di sana.